Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil imani wal ihsan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu di bulan Syawal ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang berusaha mengikuti sunnahnya. Marilah kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa memohon rahmat dan pertolongannya agar dapat melakukan apa yang diperintahkan serta dapat menjauhi segala larangannya. Amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada hari yang ke-17 bulan Syawal. Di tanggal 1 Syawal kita telah merayakan hari kemenangan, yakni Idul Fitri, dengan sukacita bersama sanak keluarga. Namun Idul Fitri bukan sekedar penutup dari bulan Ramadan, melainkan awal baru yang penuh hikmah dan pelajaran. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan menetapkan harapan baru yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Kita patut bersyukur atas nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu menunaikan ibadah puasa sebulan penuh dan meraih kemenangan spiritual. Mari kita lanjutkan amalan baik tersebut dan tingkatkan silaturahmi di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Selama Ramadan kita berlatih menahan diri dari hal-hal yang biasanya halal, belajar disiplin dan mengendalikan nafsu. Kini saatnya kita menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Idul Fitri mengingatkan kita bahwa kesabaran bukan hanya untuk 1 bulan, tetapi untuk seluruh kehidupan kita. Bulan Syawal adalah waktu yang tepat untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Mari kita renungkan, apakah kita telah menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kita telah memperbaiki hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat dengan bersilaturahim? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
Silaturahim yang dalam bahasa kita lebih akrab dengan sebutan silaturahmi adalah ungkapan sekaligus aktivitas yang sangat familiar di telinga kaum muslimin. Lebih dari itu, di hari raya Idul Fitri banyak umat muslimin yang melakukan kunjungan spesial ke orang tua, kerabat, dan handai taulan. Momen Lebaran seringkali sebagai ajang saling mengunjungi dan bersukaria dengan sesama dengan berbagai hidangan beragam. Sejatinya, perintah silaturahim tak harus dilakukan di hari Lebaran. Bisa dilakukan kapan saja, lebih-lebih lagi ketika hajat. Seperti saat mereka sakit, ketika menghadapi musibah atau kesulitan, atau di hari-hari penting seperti walimah, akikah, atau saat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Silaturahmi hendaklah bukan sekedar rutinitas belaka, namun kita niatkan dalam rangka ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya, serta mengeratkan jalinan persaudaraan karena kesamaan nasab. Bahkan secara umum, silaturahmi untuk membina ukhuwah Islamiyah. Banyak hikmah di balik silaturahmi yang bisa memotivasi kaum muslimin dalam menyiarkan syariat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang silaturahmi, laisal wasilu bil mukafin walakinil wasil alladhi idza qata'at rahimu wasalaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang saling membalas kebaikan, tetapi seseorang yang menyambung silaturahmi adalah yang menyambung hubungan dengan orang yang telah memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh berat saat kita disakiti, sungguh berat saat kita didolimi, namun kita berusaha memaafkan dan menjalin hubungan baik. Itulah penyambung tali silaturahmi yang sejati. Baginya pahala yang agung dan mulia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqih wa yungsalahu fi ajalih falyattaqillah wal yasil rahimah." Barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung silaturahmi. Lalu bagaimana bentuk-bentuk silaturahmi itu? Imam Ibnu Abi Jamrah dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa silaturahmi bisa berbentuk pemberian santunan harta, sumbangan pemikiran, bantuan tenaga, dan memenuhi kebutuhan hidup serta menjauhkan dari berbagai macam gangguan atau keburukan. Atau bisa dalam bentuk senyum dan bermuka manis serta mendoakan mereka dengan kebaikan. Silaturahim adalah menyambung hubungan dengan para karib kerabat. Imam An-Nawawi
dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, adapun silaturahim ia adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberi bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, dengan memberi salam dan cara lainnya. Silaturahim adalah konsep yang indah dalam Islam yang berarti menyambung tali kasih sayang atau mempererat hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan pertemanan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Memberi hadiah, berkunjung jika memungkinkan, memberikan bantuan atau bahkan mengirim pesan jika berada di jauh dan hanya bisa terhubung secara online. Intinya adalah menjalin hubungan yang baik penuh dengan kasih sayang dengan orang-orang di sekitar kita, baik secara fisik maupun virtual. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan semangat bersilaturahmi dan memperbarui niat serta memperkuat tekad sebagai hikmah di balik Idul Fitri. Kita harus bertanya pada diri kita tentang apa yang telah kita pelajari dari Ramadan dan bagaimana kita dapat menerapkannya untuk menjadi lebih baik. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal membawa harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, lebih berkah. Mari kita jadikan momentum ini menjadi titik balik untuk menjadi lebih produktif, lebih peduli, lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan kita harus menentukan tujuan yang realistis dan berusaha mencapainya dengan terus memohon pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ambil pelajaran dari Idul Fitri untuk terus berbenah dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita dalam mempertahankan semangat Ramadan dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waddzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin wa ashabi nabiyyika ajmain wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma
farij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.